Terbaru, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajarannya untuk segera mengeksekusi Sylvester. Burhanuddin menyebut pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga terus melakukan pencarian terhadap pendukung Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya inform ya harus segera. Kalau sudah inkrah, kita nggak ada masalah semua. Tidak dilaksanakan eksekusi Sylvester nih Pak sudah tahun ini ada aturan langsung nggak sih dari Kejaksaan kepada perusahaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari. Dan Kejari sedang mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main. Kita sedang dicarinya. Ya. Sylvester Matutina tak kunjung dieksekusi. Ini kata JK. Apalagi mungkin Pak soal ini Pak sekarang kan lagi kasus Sylvester kan masih belum di Kejagung masih mandek gitu. Kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan. Seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, sallu ala nabi. Saya minta para Kejari, setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan, lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya, dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu. Apabila anak buah kita melakukan perbuatan tercela korupsi, yakin bahwa pimpinan akan menindak secara tegas. Kalian ada sebagai sapu para jaksa, bersihkan dirimu sendiri. Berikan contoh kepada institusi lain bahwa kalian adalah penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Ini ya sidang gugatan TK pengadilan penilaian kembali di pengadilan negeri Jakarta Selatan karena setelah pekan lalu dia ditunda, dan memang PK ini sesuai dengan kuhatnya dan juga surat edaran dari Mahkamah Agung harus hadir, gitu kan Mbak. Jadi kalau dia tidak hadir, kecuali kalau dia di dalam tahanan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Tapi kalau dia tidak dalam tahanan, menurut kuhap saya lupa pasal 265 atau 263 ayat 2 gitu, kalau tidak salah, kita undang-undang hukum acara pidananya memang harus dia tanda tangani sendiri. Kalau tidak ya dianggap batal. Kemarin kan dia tidak datang, alasannya sakit. Nah ini persoalannya, ini beda nih, bukan soal datangnya, ini pertanyaannya ini kompakan dengan jaksanya atau seperti apa. Karena kalau datang kemarin itu dan kemudian jaksanya nggak nangkep dia, nah itu tambah parah gitu loh. Nah tapi kalau kemudian jaksanya nangkep, jangan-jangan ordernya nggak begitu, itu yang kita curigain. Nah besok kita tunggu apakah Sylvester itu bisa datang lagi atau tidak. Walaupun sebenarnya menurut saya, karena jelas kan suratnya di situ disebutkan oleh pengacaranya bahwa sakit original Depok. Itu kalau jaksanya mestinya begitu dia kabar itu dia pasti datangi itu dan langsung ditangkap. Bahwa kemudian dia sakit ya dibantarkan di rumah sakit. Jadi yang ini kan nggak dilakukan oleh kejaksaan gitu. Jadi ini menarik ini besok itu. Kita akan tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di belakang itu. Sakitnya pun aneh-aneh kan, yang satu menyebutkannya katanya menurut surat ke hakim disebutkan bahwa chest pain itu ya, ada nyeri di dada gitu. Sementara kata Sekjen Pradi yang selalu mendampingi dia, siapa namanya? Teman-teman manggilnya kok bilang siapa?
Oh, Ade Darmawan. Ade Darmawan dia bilang tifus waktu itu. Jadi ini penyakit apa sebenarnya gitu. Dan saya tidak mendengar kabar bahwa ada jaksa penyidiknya atau bukan jaksa penyidik ya, yang intelijennya kejaksaan yang datang ke rumah sakit di Kinere dan menangkap dia di rumah sakit. Jelas kok. Katanya namanya alasannya kan hilang. Tapi kan ternyata dia katanya di rumah sakit Puri datangi, tangkap. Kemudian setelah ditangkap ada penandatangan surat penangkapan, dibantarkan. Gitu mestinya. Iya, ini mungkin ngeper juga ya Mas Hersu ya, si atau Pak? Oh, reporternya. Ya oke. Coba lakukan itu dan ingat akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Bagi yang tidak punya jabatan akan saya pecat. Ingat, saya tidak akan main-main lagi. Silvesternya karena sebelumnya mungkin dia oke-oke saja lah, saya PK, saya datang, proses, dia tidak menyangka bahwa dalam 1 pekan menuju kepada sidang tersebut, karena itu kan memang ramai betul ya, orang bertanya-tanya, hanya dalam waktu 6 hari setelah diajukan PK langsung disetujui sidangnya dan kemudian ditetapkan waktunya kapan. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika itu semua tokoh-tokoh yang masih di garis lurus ya tentunya ya, bukan termul, itu seperti tokoh-tokoh hukum. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini atau yang barusan kita saksikan ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen yang dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu sikap termul-termul yang bermasalah, janganlah ragu. Sylvester ada di Jakarta, kalian tidak bisa menangkapnya. Selagi termol bebas dan tidak dihabisi, mereka akan selalu bikin masalah. Kalian bekerja, tapi rakyat nonton kerjamu. Pemimpin jujur dan adil demi rakyat, pemimpin yang dirindukan oleh rakyat. Jangan hanya omong-omong Pak, buktikan. Kejaksaan hanya ngomong melulu dari kemarin. Siapapun yang melanggar hukum harus dipenjara. Nangkap penjahat tidak sulit sepanjang aparat hukum mau berantas kejahatan. Contoh saja Kapolri masa Sutanto saat berantas judi, Kapolsek yang di wilayahnya ada peredaran judi langsung dicopot, terbukti berhasil. Lanjut lagi. Kejaksaan lebih baik terlambat daripada tidak. Harus segera bersihkan manusia yang menghambat keadilan dan juga kejujuran. Semoga para aparat hukum mulai sadar kembali ke jalan yang benar, lurus sesuai Undang-Undang Dasar tahun 45. Biar rakyat bisa sejahtera, adil, makmur. Jangan menutupi kebohongan dan juga kemunafikan. Bobroknya pemerintah Indonesia, omong-omong harus diubah jadi konsisten. Penangkapannya gaib, jelaslah sudah. Jangan kaget hai para rakyat Indonesia. Lanjut lagi. Jaksa perkara Muti itu lagu lama, rakyat itu mau bukti bukan omong-omong. Kita tunggu aksi yang nyata. Jangan takut oleh Jokowi, segera tangkap Sylvester. Jangan sampai rakyat yang menangkapnya. Banyak omong-omong, pengadilan termol gantung Sylvester Matutina. Percuma digaji mahal, kerja tak becus atau dapat pesanan dan amplop. Tangkap Sylvester, jaksa yang bermoral, camkan. Lanjut lagi. Termul semua dibungkam, baru Indonesia aman. Nangkap Sylvester sederhana saja, beri hadiah 100 juta bagi yang menangkapnya. Pak, jangan kebanyakan omong-omong, periksa aja aliran dana dan dari mana kejaksaan hakim-hakim di pengadilan diaudit. Jaksa Agung lucu ya, belum nangkap Sylvester, cepat eksekusi Sylvester Matutina.
Perintahkan saja Jaksa Agung daripada ditangkap sama rakyat. Lebih malu lagi masalahnya, keputusan sudah inkrah. Selagi Prabowo jadi presiden, ternak-ternak itu nggak akan ditangkap. Dikira berbohong itu tidak ada dosa dan karmanya. Tunggu saja, hai orang-orang yang suka berbohong. Malu-maluin saja sudah bertahun-tahun, Sylvester sudah inkrah enggak kunjung ditahan, juga malu-maluin saja hukum di Indonesia. Presiden Jokowi banyak ulama top kelas atas banyak yang meninggal karena corona. Cerita saja Sylvester ditahan, buktinya masih gentayangan. Selangkah lagi, koruptor-koruptor menyusul masuk penjara bawah tanah, diuruk batu gunung selesai. Itu maunya rakyat, hukum tak ada ampun bagi provokator mafia dan juga koruptor. Lanjut lagi teman-teman. Kasus Sylvester kecil untuk menutupi kasus Jokowi, itulah hukum. Dipolitisir, Jokowi warga biasa, penegak hukum takut pada uang, tidak pada Tuhan. Narapidana jadi komisaris, baru dia di era Presiden Konoha, apa guna SKCK? Begitu banyak petugas abdi jaksa penegak hukum tidak mampu mendapatkan Sylvester, kelihatan sekali para penegak hukum disuap, termasuk termul ini. Sylvester harus sabar, sebentar lagi Yusuf Kala Caplang akan temani Anda menurut ramalan Pak Tuyudi. Yang benar kalau Sylvester sudah ditangkap. Kalau mau nangkap Sylvester, apa kejaksaan harus minta izin Prabowo? Habis itu bisa ditangkap kalau Prabowo minta izin Jokowi. Wowo cuma omong-omong, aparat hukum hanya punya narasi tegakkan hukum. Yang ada hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rezim omong-omong sampai akhir jabatan cumanlah omong-omong. Mantap, ini baru pengadilan, tidak melihat orangnya. Siapa berikutnya yang suka penjelas segera ngomong apa pendapatnya. Kapannya ternak bayaran ini dikurung? Yang dibutuhkan bukti, bukan omong-omong doang. Nangkap Sylvester saja tidak bisa. Negara kok lembek amat. Sylvester anak papinya Jokowi. Nah, lanjut lagi, oknum pejabat banyak yang munafik. Mana rekaman CCTV penangkapannya? Cuma siluman, jelas jangan kaget wahai para rakyat. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan.